Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, kita tentu saja bersyukur, insyaallah sami sehat nggih. Alhamdulillah. Nikmatani maghbunun as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang sering kita lupakan dan menjadi jebakan Batman, orang bilang, bagi manusia adalah sehat dan waktu luang. Kalau kita diberi sehat, semestinya harus kita kembalikan menjadi amal soleh, bekal utama. Tapi seringkali justru kesehatan mengantarkan seseorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kita tahu bahwa kebanyakan pelaku maksiat justru orang-orang sehat? Ini apa nggih? Kalau sakit bagaimana bermaksiat? Ini apa nggih? Maka ingat-ingat, nikmatani dua nikmat maupun yang sering menjadi jebakan buat kita, yaitu sehat dan waktu luang. Alhamdulillah, dengan sedaya sehat, kita minta kepada Allah. Kesehatan membuat kita menjadi lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, sekecil apapun nikmat yang kita peroleh, contohlah Ibrahim alaihissalam yang selalu menjadikan nikmat itu menjadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian waktu luang, iya jelas nih, sebagian kita sudah pensiun, maka waktunya relatif luang, maka buatlah kesibukan yang membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai justru di masa sepuh malah kemudian membuat kegiatan yang justru menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sepakat para ulama dari generasi ke generasi bahwa berkumpullah dengan orang-orang soleh agar kita ikut soleh. Berkumpullah dengan orang-orang yang senang bertobat karena hati mereka lebih mudah terenyuh. Maka kita bermohon kepada Allah diberikan teman-teman yang mendukung ibadah kita. Cukuplah seseorang dilihat dengan siapa dia berteman untuk mengetahui agamanya. Bagaimana teman kita beragama, itulah yang mungkin ada di kita. Baik, kita lanjutkan pelajaran sholat kita. Oh ya, sebelum lupa, sholawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dipandu oleh Allah untuk bisa mengikuti semua risalahnya, dan kita ketika meninggal nanti juga di atas risalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tambahkan dulu pengayaan hadisnya. Kemarin sampai di hadis Aisyah radhiyallahu anha terkait dengan kerjakanlah sebagian sholat kalian di rumah-rumah kalian, dan jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan sebagaimana Yahudi dan Nasrani membuat kuburan di rumah mereka. Sesungguhnya rumah yang dibacakan Al-Quran di dalamnya niscaya akan terlihat oleh penduduk langit sebagaimana terlihatnya bintang-bintang oleh penduduk bumi. Ini penting ya. Jadi Rasulullah menyebut bahwa jangan jadikan seluruh sholat kalian di masjid-masjid kalian. Maksudnya sholat nafilah, sholat sunnah. Sekarang bagaimana dihubungkan dengan hadis yang kita menunggu waktu dari maghrib sampai isya di masjid, yang itu adalah keutamaan. Ini kita sambungkan dengan hadis berikutnya, bahwa adalah kemuliaan seseorang menunggu dari waktu sholat fardu ke sholat fardu berikutnya. Yang dicontohkan di dalam hadis adalah antara maghrib sampai isya, sampai Rasulullah terengah-engah lari-lari menuju ke masjid, kemudian sampai lututnya sakit gara-gara ingin mengabarkan sungguh Allah membukakan pintu langit untuk kalian dan membangga-banggakan kalian yang menunggu waktu sholat
dari maghrib sampai isya. Dan itu saja berlaku yang lain, sholat-sholat yang lain. Nah sekarang sholat nafilahnya bagaimana? Katanya sholat paling baik untuk nafilah di rumah. Kan itu pertanyaannya. Maka nanti kita bahas. Itulah mengapa seseorang yang melaksanakan sholat sunnah itu geser. Di antara alasannya hadis ini. Jadi tidak di tempat itu. Yaitu dari seorang laki-laki yang berasal dari kalangan sahabat Nabi Muhammad SAW, disebutkan bahwa Rasulullah SAW baru saja mengerjakan sholat asar. Lalu bangkitlah seorang laki-laki untuk mengerjakan sholat sunnah. Secara asal sholat sunnah pada dasar nggak ada ya. Tapi poinnya di sini bukan itu. Di dalam hadis ini poinnya bukan persoalan ba'da asar ada sholat atau tidak. Ini saya terangkan. Lalu bangkitlah seorang laki-laki untuk mengerjakan sholat sunnah. Umar melihat laki-laki itu dan berkata kepadanya, duduklah, sesungguhnya ahlul kitab binasa dikarenakan mereka tidak memberi waktu pemisah di antara sholat-sholat yang mereka kerjakan. Lalu Rasulullah bersabda, Ibnul Khattab berkata benar. Dan ini redaksinya dua hadis sekaligus yang semisal, yaitu dari Abdullah bin Robah, dari seorang laki-laki yang berasal dari sahabat Nabi Muhammad SAW, bahwasanya Nabi Muhammad SAW baru saja mengerjakan sholat asar. Lalu bangkitlah seorang laki-laki untuk mengerjakan sholat setelah sholat asar. Umar melihat laki-laki itu, lalu Umar memegang selendang atau baju laki-laki itu dan berkata, duduklah, sungguh ahlul kitab binasa karena mereka tidak memberi waktu pemisah di antara sholat-sholat yang mereka kerjakan. Lalu Rasulullah berkata, Ibnul Khattab berkata baik, dalam riwayat lain berkata benar. Ini dua hadis yang mungkin masih asing di sebagian kita, jarang kayaknya dibahas, bahwa ternyata antara sholat, khususnya sholat fardu dengan sholat sunnah, itu memang harusnya dikasih pemisah. Bahkan di sini kalimatnya, sungguh ahlul kitab sebelum kita binasa karena mengerjakan antara satu sholat dengan sholat berikutnya itu nggak dikasih jeda. Nah ini para ulama menyebut maksudnya bagaimana? Di antaranya dihubungkan dengan hadis tadi, bahwa secara asal sholat sunnah itu di rumah kita, itu yang terbaik. Secara asal di rumah kita. Maka yang dimaksud dikasih jeda adalah setidaknya ada ucapan antara satu sholat dengan sholat yang lain, sampai-sampai sebagian sahabat bertanya kepada pembantunya untuk hal yang tidak perlu ketika hendak melaksanakan sholat berturut-turut. Misalnya tentang bar nyandi gitu, kira-kira begitulah. Saking pentingnya memberi jeda antara sholat fardu dan sholat berikutnya. Makanya dikatakan sungguh orang ahli kitab itu binasa karena langsung. Makanya kalau jenengan melihat orang habis sholat fardu kok langsung berdiri tidak memberi jeda, sungguh itu harus diperingatkan. Karena peringatannya keras dari Rasulullah, bahwa binasalah orang-orang ahli kitab sebelum kita gara-gara seperti itu. Nah maksudnya bagaimana? Harus diselani zikir, minimal diselani zikir. Bahkan dalam riwayat minimal diselani ucapan kepada orang lain yang bahkan ucapan itu cuma hukumnya mubah. Iki mau masa kopo, udah cukup itu. Nah, para ulama menyebutkan, nah inilah diantara syariat yang memandu kita untuk pindah tempat. Asalnya memberi jeda itu maksudnya adalah pindah ke rumahnya, asalnya. Ini asalnya. Tapi persoalannya ketika seseorang menunggu waktu ke sholat berikutnya, berarti kan nggak pulang ke rumah. Maka pindah tempat menjadi solusi untuk tidak langsung melaksanakan sholat berikutnya. Nah ini penting Bapak Ibu. Nah kita terima kabar dari Rasulullah seperti ini, bahwa ahlul kitab banyak binasa gara-gara ini. Tentu ini pembahasannya dalam banget. Ini literasinya tuh banyak banget sebenarnya. Tapi intinya itu bahwa kita pindah tempat. Kemudian Al-Baghawi dalam sebuah riwayat mengatakan bahwa di samping juga pindah tempat untuk mengikuti syarat hadis ini juga karena memang memperbanyak tempat ibadah. Yang kita tahu bahwa tempat ibadah itu akan menjadi saksi buat kita ketika nanti di akhirat, bahwa saya pernah disujudi oleh si fulan di sini. Memperbanyak tempat ibadah itu kebaikan. Maka sekali lagi,
Secara asal hadis ini merujuk kepada sholat sunnah di rumah, yaitu pindah tempat ke rumah. Tapi sekali lagi, kadang-kadang kalaulah pun kita nggak mau nunggu ke sholat berikutnya, khawatir lali, nunggu malah terus bablas sholat, ya kan? Atau sebagian berpendapat, okay, nanti kalau di jalan tabrakan mati bagaimana? Saya belum sholat ba'diyah isya misalnya. Ada yang seperti itu? Nah, itu sebenarnya tercover dengan hadis niat. Okay. Kalau orang niatnya pulang dalam rangka nanti sampai ke rumah saya melaksanakan sholat sunnah, meninggal di jalan sudah kutibalahu manawa, ditulis apa yang diniatkannya. Sebagaimana hadis tentang orang yang pergi tidur dalam rangka untuk sholat malam, tetapi dikalahkan oleh kedua ainuhu, kedua matanya, hatta yusbiha, sampai datang waktu pagi. Maka kata Rasulullah, kutibalahu, ditulis bagi dia manawa, apa yang diniatkan, yaitu niat sholat malam. Sedangkan tidurnya kata Rasulullah, wa kana naumuhu, adapun tidurnya shadaqatan alaihi min rabbih, adalah sedekah dari Allah untuk dirinya. Nah, ini hadis yang saya kira penting untuk dipahami, ya, untuk kita bisa laksanakan di dalam praktik kita sehari-hari. Ya. Kemudian dari Samurah bin Jundub, hadis nomor 488, ya, dalam silsilah hadis sahih, hadirilah majelis zikir, maksudnya majelis ilmu, ya, dan mendekatlah kalian kepada imam, sesungguhnya tidaklah seseorang lelaki selalu menjauh dari majelis zikir hingga ia diakhirkan masuk surga walaupun ia memasukinya. Jadi ini keutamaan majelis ilmu, ya. Disebutkan bahwa hadirlah ke majelis ilmu, tidaklah seseorang diakhirkan masuk surganya walaupun dia masuk. Nah, ada pernyataan di sini jelas, ya, walaupun dia masuk, ningkeri goro-goro dia tidak rajin datang ke majelis ilmu. Dan ini benar, ya, ini benar dihubungkan dengan hadis man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang pergi dari rumahnya dalam rangka untuk mencari ilmu di dalam masjid-masjidnya Allah, tentu saja maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Di antara kemudahannya cepat, orang kesuwen. Nah, ini hadis nomor 488. Beberapa tidak saya baca karena ini butuh penjelasan yang lebih dalam, ya. Kemudian yang 491, ini berarti selang 3 hadis berikutnya, ya. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, jikalau engkau mendatangi sholat, ini penting Bapak Ibu, ini penting, ya. Ini diperhatikan dan ini penting, ya. Jika engkau mendatangi sholat berjamaah, maka datangilah dengan ketetapan hati dan ketenangan, enggak boleh tergesa-gesa, ya. Karena kita baca doa di jalan pakai motor yo rasa ngebut-ngebut, rasa kesusu ngoyak takbiratul ihram imam kalau memang tidak memungkinkan. Tentu saja lebih baik menyiapkan diri, tapi kalau ini kejadiannya memang harus menuntut seperti itu. Kata Rasulullah, maka datangilah dengan ketetapan hati dan ketenangan. Ikutilah rokaat sholat yang engkau dapati dan sempurnakanlah rokaat sholat yang terluput darimu. Maka ada syariat makmum masbuk. Jadi sekali lagi ketika jenengan memang misalnya jenengan udah dengar komat, rasa kemudian jenengan motor yo terus ngebut 100 kilo malah ciloko, ya. Jadi tetap dengan ketetapan hati, ya. Makanya imannya kita sempurna, kemudian tetap tenang, ya. Dan ini syariat dari Nabi Muhammad SAW, jangan tergesa-gesa. Maka nanti tetap di dalam kondisi terlambat pun tetap dibaca, ya, doa menuju ke masjid tentang nuron tetap dibaca, ya. Gitu. Jangan nggak tenang, ya. Nanti malah kepancal-pancal. Saya mulai dengan pun sepuh, ya. Melayu-melayu terengah-engah munggah tuh mereka ini. Saya saja yang masih agak-agak muda dikit, ya. Kalau naik ke sini ya terengah-engah. Saya mulai jaringan, malah gak konsentrasi. Kemudian hadis berikutnya, ya, dari Abu Hurairah secara marfu, berarti sampai ke Rasulullah SAW,
apabila salah seorang dari kalian mendapati sujud pertama dari sholat asar sebelum matahari terbenam, maka hendaklah ia menyempurnakan sholatnya. Berarti batas seseorang mendapati sholat asar. Apabila ia mendapati sujud pertama dari sholat subuh sebelum matahari terbit, maka hendaklah ia menyempurnakan sholatnya. Jadi keri ini yojo kebangetan keri ini. Minimal sujud pertama masih di waktunya, kemudian tiba-tiba datang waktu berikutnya. Harus diperhatikan. Kemudian khusus sholat maghrib, Rasulullah menyebutkan, jika engkau hendak mengumandangkan azan maghrib, maka cepat-cepatlah kumandangkan sholatnya bersama tenggelamnya matahari. Maksudnya gini, waktu maghrib dan isya kan pendek, maka jeda di waktu maghrib itu memang jangan terlalu lama, karena waktunya pendek. Segera setelah masuk waktu disegerakan adzan dan sholat juga disegerakan. Karena apa? Sekali lagi waktunya pendek banget. Sekarang malah mungkin nggak sampai 1 jam. Saya kalau ceramah tadi malam di Sorosutan kan pada maghrib sampai isya, paling-paling saya lihat di rekamannya itu hanya sekitar 38 menit, 37 menit. Jarang 40 menit sekarang. Ya tentu saja dikurangi sholat-sholat sunnah. Tapi pendek waktunya. Nah, itu pengayaan kita di silsilah hadis sahih. Kita sekarang masuk ke apa yang disampaikan oleh Pak Pardi kemarin terkait dengan iftitah kita. Bapak Ibu sedoyo, kita sedang membahas bab yang sunnah. Kemudian jangan pernah menganggap remeh yang sunnah. Wah, tiki dudu rukun, wong yo tetap sah nek ditinggal. Bukan begitu cara pandangnya. Karena Rasulullah bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah sebagaimana engkau ra'aitumuni usolli, melihat aku sholat. Lah Rasulullah itu sunnah-sunnahnya dilaksanakan, maka kita berusaha menepati apa yang Rasulullah laksanakan, termasuk sunnah-sunnahnya. Jadi sunnah itu bukan berarti dengan saenake dhewe ya wis ben. Kalau dalam kondisi terpaksa, dalam situasi tertentu, maka yang rukun-rukun tok nggak masalah. Contoh, sudah telat makmum masbuk, kita ngira-ngira imam sudah mau ruku, jangan paksakan iftitah. Moga Mas Deni, Masya Allah, beliau dari Masjid Al-Fajar di daerah Cokromedok, Masya Allah, Barakallah. Semoga Allah merahmati beliau karena semangatnya. Insya Allah. Sendirian Mas Deni? Masya Allah. Jadi sekali lagi, memandang sunnah itu kembali ke shollu kama ra'aitumuni usolli, bukan sebaliknya. Ketika terjadi hal-hal yang tidak memungkinkan mengutamakan yang sunnah, diutamakan rukunnya, itu maksudnya. Jikalau jenengan datang tidak lagi memungkinkan waktu iftitah dan al-fatihah, maka pilih mana? Pilih al-fatihah, maksudnya itu maksudnya. Paham ya? Jadi memandang sunnah itu begitu, bukan ditinggal ropopo, karep-karep ditinggal, bukan. Jikalau dalam sebuah keadaan kita tidak memungkinkan waktu untuk membaca iftitah dan al-fatihah, maka utamakan al-fatihah dulu, jangan iftitah dulu, maksudnya gitu maksudnya. Paham ya? Tapi sekali lagi, jikalau memungkinkan keadaannya, jangan ditinggal. Maka seorang imam pun maka jangan sampai dengan sengaja meninggalkan iftitah. Karena dengan alasan sholat tarawih biar cepat, kemudian enggak iftitah. Nah, ini kan keliru. Nanti saya bahas beberapa kekeliruan. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang redaksi iftitah yang pertama. Masih ingat? Apa kemarin? Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Dan kita sudah bahas tentang maknanya.
Coba jangan perhatikan, di hampir setiap redaksi iftitah semuanya terkait dengan mengkondisikan kita, mengkondisikan hati kita. Coba jangan nanti perhatikan betul. Kemudian adalah kekeliruan, tidak sampai batal ya. Sekali lagi, judul kita sedang membahas bab sunnah, bukan sah dan tidaknya sholat ya, tapi keutamaan di dalam melaksanakan sholat. Di antara kekeliruan adalah orang membaca iftitah satu jenis saja, bait baini saja, kabiro saja, atau ini saja. Kekeliruannya di mana? Satu, dia tidak menegakkan sunnah. Sunnahnya dari Rasulullah SAW ada 12, Bapak Ibu. Maka kalau panjenengan memang benar-benar pengikut sunnah, yang menyempatkan waktu untuk menghafal 12-12-nya. Ustadz, ono sing dowo banget ya sudah yang pendek-pendek, kan banyak yang pendek gitu ya. Dan sunnahnya diganti-ganti. Yang kedua, kenapa dikatakan keliru? Seseorang yang hanya membatas satu redaksi saja, yakin jenengan sudah kayak mesin, nggak ada pemaknaan. Ya enggak? Orang yang biasa pakai bait bain misalnya, Allahu Akbar, wis ra krasa bar kuwi langsung ngomong dhewe, Allahumma bait baini wa baina khotoya kama ba'da bainal masjid. Rampung. Gini apa nggih? Dia tidak mikir, saya mau baca yang mana, yang maknanya apa, tuh nggak mikir. Sebagaimana jenengan, kenapa sering saya katakan ada iftitah dulu sebelum Al-Fatihah, biar siap dulu. Kalau langsung Al-Fatihah, jenengan tahu-tahu rampung amin, ora ngerti sing diwaca apa, karena saking biasanya bibir mengucapkan. Cara menghafal Quran salah satunya itu, namanya hafal bibir. Hafal bibir. Saya kalau tiba-tiba ditunjuk ngimam di tempat yang rame banget, yang di situ dalam tanda kutip orang-orang terhormat, saya pasti baca ayat yang saya hafal bibir. Paham hafal bibir ini? Lali tetap muni wae. Muni karena saking biasanya. Kenapa? Kadang-kadang di situasi tertentu orang tuh hilang hafalan. Banyak nggak terjadi? Penghafal Quran tiba-tiba disuruh maju, hilang hafalannya. Pernah terjadi? Di sini pernah terjadi di sini. Masih ingat nggak beberapa tahun yang lalu? Saya ngajak Amar waktu itu ke sini. Kemudian saya niatnya Amar yang jadi imam, ternyata di ujung sana ada musrifnya Amar. Karena itu musrifnya Amar, nggak mungkin Amar saya suruh imam. Saya tunjuk langsung kan. Kalau nggak salah namanya Mas. Itu baca ke depan Al-Falaq hilang, Anas hilang. Masih ingat nggak? Masih ingat nggak kejadian beberapa tahun yang lalu? Sampai setelah selesai dia bilang, iki mau ngimami koyo mabur, jadi hilang kabeh. Subhanallah. Nah, kalau kita hafal bibir itu nggak akan terjadi itu. Nah, tetapi sholat itu bukan melaksanakan bacaan hafal bibir, tetapi hafal dengan makna. Kalau jenengan bacanya cuma satu redaksi saja, saya yakin jenengan akan terjadi hilang makna. Kenapa? Kebiasaan saja, nggak mikir. Kalau jenengan punya beberapa hafalan, Allahu Akbar, saya sekarang mau baca Subhanakallahumma wa bihamdik, itu karena mikir, saya mau ngambil makna ini karena apa? Mungkin kejadian sebelumnya jenengan habis ngapain, ya kan? Kalau jenengan lagi kebetulan lah iki mau ketone sejam terakhir, saya koreksi banyak hal yang saya lakukan terkait dengan dosa-dosa. Jangan katakan Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'da bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jadikan jauhkan antara aku dengan dosaku seperti timur dan barat. Rumongso bar dosa. Ya enggak? Kalau kita mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdik, kita tahu ucapan itu adalah menyucikan Allah dari segala macam kekurangan. Mungkin jenengan habis melihat segala sesuatu yang terkait dengan kecelakaan dan sebagainya. Sehingga jenengan mikir, kalau jenengan sudah hadir seperti itu, nanti masuk Al-Fatihah itu udah tentrem. Paham ya, Bapak Ibu ya? Jadi diantara kenapa kita menghidupkan sunnah kalau bisa 12-12-nya, atau setidaknya kalau nggak 12, yang pendek-pendek, harapannya itu salah satunya. Para ulama membahas sejauh itu. Oke. Sudah mulai jenengan untuk mempraktekkan yang lebih dari satu.
Saya kemarin ngobrol sama Pak Parti di luar, biasa pakai mana Pak Parti? Saya pakai 2, bait baini atau kabiro. Kabiro warisan dari kecil, gitu kan. Jadi kan kebanyakan warisan dari kecilnya kan kabiro kan, iya enggak? Oh saya juga begitu. Kabironya yang dikenal dengan kabironya NU, ya kan? Ya, karena memang kebanyakan kita diajari seperti itu. Sebenarnya kita enggak boleh juga mengatakan gitu. Tapi kalau dikatakan kabironya NU ada benernya. Kenapa? Karena di riwayat nggak ada itu. Nah, di riwayat nggak ada. Itu kreasinya ulama Nusantara. Nanti saya bahas apakah boleh. Saya jawab dulu boleh. Saya jawab dulu boleh. Jangan sampai kita menyalah-nyalahkan yang pakai ini wajah tuh. Di dalam redaksi yang 12 itu nggak ada ini wajah tuh nggak ada. Tapi bolehkah? Boleh. Nanti saya sampaikan dalilnya. Jangan sampai kita menyalahkan saudara kita dari NU. Itu nggak ada tuh riwayat hadisnya 12 nggak ada tuh ini wajah tuh itu. Nah ini harus kita pahami. Saya sudah tulis beberapa literatur terkait dengan ini. Mudah-mudahan bisa menjadi literatur. Jadi sekarang saya sampaikan redaksi berikutnya. Al-Umma Ba'idbah ini nanti di pertemuan berikutnya insya Allah. Yaitu ini yang kita bahas, wajahtu wajhiya lillati fattara samawati wal ard hanifa muslima, atau di dalam riwayat ini hanifa tanpa musliman, wa ma ana minal musyrikin. Ini salah satu redaksi yang panjang. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma antal malik la ilaha illa anta rabbi wa ana abduk dzalamtu nafsi wa taraftu bi dzambi faghfirli dunubi jami'a innahu la yaghfiru dunuba illa ant. Panjang toh ini? Masih tambah panjang ini. Wahdini li ahasin al akhlaq. Jadi kita minta akhlak yang baik la yahdi li ahsaniha illa ans, tidak ada yang bisa membimbing pada akhlak yang baik kecuali engkau. Wasrif ani sayyi'aha, dan palingkanlah aku dari akhlak yang buruk. La yasrifu anni sayyi'aha illa ans, tidak ada yang bisa memalingkan aku dari akhlak yang buruk itu kecuali engkau. Kemudian masih ditambah labbaik, saya penuhi panggilanmu ya Allah. Kemudian wasa'daik, saya patuhi engkau ya Allah. Kemudian wal khairu kulluhu fi yadaik, sesungguhnya segala kebaikan ada di tanganmu. Wassaru laisa ilaik anabik wa ilaik, keburukan tidak pantas disandarkan kepada engkau. Maksudnya mengapa kita mengucapkan subhanallah. Kemudian tabarokta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaik, maha berkah engkau yang maha tinggi, aku mohon ampunan dan bertobat kepadamu. Ini salah satu redaksi yang panjang. Nah di dalam redaksi ini tidak pakai ini, ya kan? Langsung wajahtu wajhiya lillati fattara samawati wal ard hanifa tanpa musliman wa ma ana minal musyrikin, dan seterusnya tadi. Jadi dari redaksi kedua ini tidak terdapati inni wajahtu, tapi langsung wajahtu wajhiya. Nah yang seperti ini, redaksi panjang seperti ini juga jenengan waos, jenengan baca-baca. Sebenarnya ini menggabung-gabungan aja, sebagian jenengan udah hafal saya yakin. Kalau yang dipakai oleh saudara kita NU gimana? Allahu akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukrata wa asila inni wajahtu wajhiya lillati fatara samawati wal ard hanifa muslima wa ma'ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah sekarang kita lihat dari 12 yang hadir, memang tidak ada riwayat ini wajahtu yang masyhur. Nah sekarang dari mana kemudian ini datang? Ini yang saya kira perlu dipahami. Adapun Allahu akbar kabiro secara umum pendek, Allahu akbar kabiro walhamdulillahi katsiro
wa subhanallah bukrata wa asila pun yang ada di redaksi. Saya mencoba menggali, sebenarnya udah lama ini udah lama saya pelajari, tapi semalam saya baca ulang karena ini banyak digunakan oleh saudara kita di Indonesia yang secara asal menggunakan mazhab Syafi'i, maka pembahasannya adalah bagaimana mazhab Syafi'i memandang ini, kan gitu. Gini apa nggih? Karena di Indonesia kebanyakan mazhabnya mazhab Syafi'i, maka bagaimana mazhab Syafi'i memandang tentang redaksi yang dipakai oleh saudara-saudara kita. Ingat sekali lagi kita membahas persoalan sunnah, bukan persoalan sah dan tidaknya sholat. Jadi jangan saya bertengkar gara-gara hal seperti ini. Oh, kowe salah, kowe orang redaksi ini masalah. Kita belajar bukan dalam rangka itu. Apa tujuan kita belajar? Tawaduk di dalam ilmu dan menghilangkan kejahilan. Itu. Keterangan dari ulama Nusantara, yaitu Gus Koyum. Kita tahu beliau literatur kitabnya Masya Allah. Beliau mengambil keterangan dari Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatuh. Sampai disebutkan jilid berapa, halaman berapa, saya nggak sebutkan. Dari 4 mazhab yang memakai doa iftitah pembuka dalam sholat, maka yang sangat menekankan diantaranya adalah Imam Abu Hanifah dengan seluruh pengikutnya, Ahmad bin Hambal dengan seluruh pengikutnya, dan As-Syafi'i dengan seluruh pengikutnya. Redaksi yang dianut oleh mazhab Syafi'i, kata Wahbah Az-Zuhaili, yaitu wajjahtu wajhiya lillati fattara samawati wal ardo hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Di sini ada kalimat ini enggak? Enggak ada. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, yang dipilih oleh mazhab Syafi'i adalah wajah tu wajhiya lillati fatara samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Jadi keterangan pertama tidak menggunakan ini pada awalnya. Baik, ini satu pendapat. Satu pendapat. Sekali lagi, di Indonesia menggunakan mazhab Syafi'i. Wahbah Az-Zuhaili ini kitab mu'tamad, kitab yang disepakati oleh para ulama. Di antaranya Al-Fiqhul Islami wa Adilatuh, karya dari Wahbah Az-Zuhaili. Beliau mengatakan di mazhab Syafi'i yang dipilih adalah wajah tu wajhiyah, tidak pakai ini. Sekarang kita lihat kitab induknya mazhab Syafi'i, yaitu Al-Um. Disebutkan juga di jilid 1 halaman 207. Ini kitab Al-Um, Bapak Ibu, adalah kitab induknya mazhab Syafi'i. Dan kita banyak gunakan. Sebenarnya di Indonesia itu mazhabnya lebih tepatnya itu campur-campur. Campur-campur, enggak ada mazhab khusus, enggak di Indonesia itu. Kalau memang mazhab Syafi'i beneran, ala cadar kabeh. Mazhab Syafi'i itu mazhab yang paling keras mewajibkan cadar. Ini prakteknya kiai kita juga istrinya enggak cadaran tuh. Saya juga enggak cadaran istrinya. Padahal mazhab Syafi'i mazhab yang paling keras, wajib cadar. Ini kenyataannya enggak begitu. Jadi janjane campur aduk Indonesia itu. Enggak ada yang fix satu. Jadi jangan bertengkar gara-gara mazhab maksudnya. Saya pernah di suatu kampung gitu. Saya menyampaikan riwayat Imam Ahmad gitu. Ada yang protes. Imam saya bukan Imam Ahmad, imam saya Syafi'i Ustadz. Subhanallah. Karena apa? Karena puji-pujiannya begitu. Imam kulo, Imam Syafi'i, begitu sebelum maghrib. Sehingga nggak mengenal imam lain. Kalau saya menyampaikan riwayat lain jadi keliru. Subhanallah. Ya, ini kadang-kadang di masyarakat faktanya seperti itu. Padahal prakteknya waduh banget gitu. Jenengan transaksi di mazhab Syafi'i itu harus ijab kabul, berbunyi. Jenengan tumbas kentang. Bu, saya beli kentang sekilo, sudah ditimbangi, harganya sekian, ini saya letakkan uangnya, diterima, nggih. Ada transaksi jelas ijab kabul. Jenengan begitu enggak? Tuh kentang, pun toh. Nah, itu bukan mazhab Syafi'i itu. Jadi memang kadang-kadang di masyarakat kadang-kadang ya begitu, begitu.
Nah, di dalam kitab Imam Syafi'i justru mengambil kalimat wajah tu wajhiya lillati fatara samawati wal ard hanifa tanpa muslimah. Wa ma'ana minal musyrikin. Jadi di kitab induknya madzhab Syafi'i juga tidak pakai ini, tapi langsung wajah tu. Makanya kemarin sempat ramai atau ini, seperti yang sampaikan Pak Parti kemarin. Sempat ramai itu ini bahwa enggak ada sama sekali, karena memang di sendiri begitu, begitu riwayatnya. Ini pendapat kitab induknya. Sekarang kita lihat ada kitab Sunan Ad-Daruqutni disusun oleh Ad-Daruqutni, Adi bin Umar Ad-Daruqutni, disebutkan di hadis nomor 1125 dengan redaksi hadis juga wajah tu wajhiya lillati fatara samawati wal ardo hanifan muslima wa ma'ana minal musyrikin, pakai musliman, pakai muslim, sama dengan yang disampaikan oleh Wahbah Az-Zuhaili. Ini dari sini kita tahu bahwa belum ada redaksi yang menyebut ini. Kemudian menjadi rame karena di internet ustadz yang cukup terkenal dan pintar sekali, Masya Allah, kita sangat hormati, hafidhullah ta'ala, semoga Allah menjaga beliau, menyampaikan bahwa ini tidak ditemukan dimanapun, termasuk di hadis palsu sekalipun, gitu. Ya kan? Ini akhirnya jadi ditanggapi oleh ulama-ulama yang berkompeten. Saya hanya menukil saja, saya tidak pada kapasitas itu. Ini yang saya baca, saya tulis itu, saya hanya menukil, tidak sedang berijtihad, bukan. Saya menyampaikan apa yang ada. Jadi ini bukan pendapat saya sama sekali. Ada di kitab Sunan Abu Dawud dengan syarah Ibnu Ruslan jilid ke-12 hadis nomor 2795, ketika Rasulullah pada hari kurban menyembelih dengan 2 ekor gibas. Nah, ini yang dikatakan kalau ini wajah tuh kan doa untuk menyembelih hewan kurban, bukan untuk iftitah, kan paling bahasanya begitu. Ya saudara kita nggak terima, dibilang kayak gitu. Gimana ini? Sudah dipakai puluhan tahun, jebul ora ono apa iki? Kan gitu. Nah, makanya kita harus bijaksana di dalam menghadapi. Makanya sekali lagi ingat, judulnya kita bicara apa? Sunnah. Jangan bertengkar kayak gitu, misalnya boro-boro itu jadi masalah. Di situ disebutkan Rasulullah menyembelih 2 ekor gibas yang akronain, yang panjang tanduknya, amlahain, putih seperti garam, kemudian muja'aini, atau di pelirnya sudah diambil. Ini juga menjadi bolehnya yang tidak punya pelir untuk korban. Dikatakan ketika Rasulullah hendak menyembelih 2 gibas itu, Rasulullah mengucapkan inni wajahtu wajhiya lillati fatara samawati wal ard ala millati Ibrahim, di atas milahnya Ibrahim, agama Islam maksudnya, hanifan wa ma'ana minal musyrikin. Nah, ini yang kemudian dikatakan nek ngono, yang ini wajah itu untuk penyembelihan hewan kurban, bukan untuk iftitah, diambil dari riwayat Abu Dawud ini yang disarah oleh Ibnu Ruslan. Nah, selama ini di Indonesia kebanyakan pakai ini wajah tuh. Pertanyaannya, apakah menyalahi redaksi hadis yang ada? Dijawab, jawabannya tidak. Kenapa? Ini ditemukan di dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir karya At-Tabrani. Ini juga disebutkan di jilid 1 halaman sekian, hadis nomor sekian. Saya kira jenengan juga nggak bakal ingat kalau disebutkan. Saya sampaikan ke maktanya saja. Doa iftitah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membuka sholatnya setelah takbir adalah inni wajhtu wajhiya lillati fatara samawati wal ard hanifan, tanpa musliman, wa ma'ana minal musyrikin. Ini di kitab Al-Mu'jamul Kabir disebutkan ada riwayat inni wajhtu. Jadi ada riwayatnya, bukan tidak ada riwayatnya. Ingat,
kita boleh naksir dengan siapapun, cinta dengan siapapun ulama, tapi mereka semua tidak maksum. Pasti ada keliru-kelirunya. Jadi hormatilah pendapat ulama dengan ijtihadnya. Jangan kemudian salah terus jadi salah kabeh. Seorang ulama yang bagus salah siji terus jadi salah kabeh, jangan. Enggak adil namanya. Enggak adil. Kadang-kadang kita begitu, orang pinter bagus gitu, dalam sisi-sisi tertentu bagus banget, salah siji terus jadi salah kabeh, langsung diklaim beda manhaj. Subhanallah, subhanallah. Jangan begitu di dalam menyikapi soal. Di bagian itu dia kepleset, tidak di bagian lain, itu lebih adil insya Allah, lebih adil. Jadi sekali lagi kita belajar ini bukan dalam rangka menyalahkan apa yang sudah terjadi, bukan. Jadi sekali lagi bukan tidak ditemukan dalam kitab yang muktamad. Kitab ini juga kitab yang muktamad, kitab yang disepakati oleh para ulama. Nah, kemudian ada kritik terhadap hadis ini yang benar, bahwa hadis ini wajhatu wajhiya lillati fattara samawati wal ard dan seterusnya itu ada kritik di perawinya. Gitu. Jadi ada, tapi ada kritik, yaitu perawi yang bernama Muhammad bin Ishaq, dan ini memang dikritik oleh beberapa ulama. Namanya perawi Bapak Ibu, walaupun hadis sangat sahih gitu ya, kadang-kadang ada perawi yang disoal oleh sebagian ulama yang lain. Nah, dalam kasus ini adalah salah satu perawinya disoal. Contoh kritik oleh Nuruddin Ali bin Abi Bakar Al-Haisami, yaitu dikatakan menurut beliau tentang perawi ini adalah wahwa sikotun, dia sikoh, terpercaya. Ini Muhammad bin Ishaq ini terpercaya insya Allah. Tetapi walakin tahu nih, akan tetapi dia walakinnahu mudallisun. Mudallisun tuh kadang-kadang sok nyamarke nek ono cacate, gitu maksudnya itu. Paham nggih? Nek ono cacat sithik ora apa lah disamarke, enggak disampaikan, itu misalnya. Maka dikatakan walakinnahu mudallisun. Dia sikoh, dia bagus. Tapi kadang-kadang menyamarkan. Ada yang samar-samar itu rapopo gitu. Nah, ini makanya dikatakan menjadi derajat hadisnya menjadi kurang kuat menurut pendapat Nuruddin Ali bin Abi Bakar Al-Haisami. Kemudian di dalam riwayat hadis, kata-kata hadasana dengan an itu lebih kuat hadasana, dan hadis ini itu an dari dia, dari bapaknya. Nah, kualitas hadis ini juga jadi disoal karena periwayatannya dengan an bukan hadasana. Ini juga disoal. Dua sudah menyoal ya. Tetapi rawi yang bersamaan meriwayatkan hadis ini semuanya sikoh, semuanya baik. Selain yang disoal Muhammad bin Ishaq ini, hanya satu saja yang disoal. Maka para ulama Nusantara menyampaikan tentang harus imbang penilaiannya. Jikalau tadi ini penilaian yang agak kurang positif kan, berarti karena iya sikoh tetapi mudallisun, yaitu kadang-kadang suka menyamarkan. Ada, tentu saja sekali lagi ada yang mencela dan memuji, selalu begitu. Nah, ulama itu begitu. Makanya kita yang menjadi orang awam itu jangan ikut-ikutan mencela, naudzubillah. Jangan ikut-ikutan. Pokoknya kalau bagiannya ulama, apalagi kok kita sampai nyalahkan. Misalnya ada yang, mohon maaf, di Indonesia sampai menyalahkan Al-Albani. Sebagian saudara kita, Al-Albani ki opo, mung tukang jam, subhanallah Bapak itu. Kita itu siapa? Kalau dengar seperti itu wilayahnya mereka aja, wilayahnya para ulama yang memang di bidang itu. Kita jangan, kita tuh siapa? Pokoknya makin kita belajar harus menjadi semakin bijaksana di dalam menilai.
Jangan ikut-ikutan. Naudzubillah. Karena pertanggungjawaban kalimat kita yang sekarang kalimat bisa diganti dengan tulisan ya. Ya dengan komentar itu pengganti kalimat loh, hati-hati. Nulis di Facebook, nulisnya ini pengganti kalimat jenengan. Ini harus hati-hati nih, pertanggungjawabannya berat sekali. Menurut peneliti rawi hadis di Tahdhibul Kamal fi asma'i rijal juga disebutkan di halaman tertentu ditanyakan ke Yahya bin Ma'in tentang Muhammad bin Ishaq ini, maka beliau mengatakan kana sikotan berarti dia orang yang jujur, orang yang baik, karena hasanal hadis dan hadisnya bagus. Kalau jenengan melihat Yahya bin Ma'in bukan orang biasa. Beliau menilai terhadap Muhammad bin Ishaq karena hasanal hadis, bahwa hadis yang dibawa oleh beliau juga hadis yang baik. Kemudian penilaian Ahmad bin Hambal, madhab Hambali, yang banyak dipakai di Saudi, guru dari Amirul Mukminin di dalam hadis. Kita tahu guru dari Amirul Mukminin fil hadis. Ditanya kepada Abu Bakar Al-Asram, dijawab bahwa hadisnya Muhammad bin Ishaq itu hasanal hadis, hadis yang bagus. Ini juga pendapat orang besar, jadi kita nggak bisa kecilkan. Kemudian Yusuf Al-Mizzi dalam Tahdhibul Kamal juga menyebutkan, mengutip penelitian dari Ibnu Adi, ini orang besar juga, mengatakan aku telah meneliti hadis-hadis yang dibawakan oleh Muhammad bin Ishaq rahimahullah ta'ala, sungguh aku telah meneliti hadis-hadis itu dan aku tidak menemukan sesuatu hadis yang langsung bisa dihukumi dhaif. Jadi nggak ada yang begitu dibaca matanya langsung ini mesti dhaif, itu nggak bisa. Di riwayat Muhammad bin Ishaq pun yang ada kadang-kadang salah sesuatu setelah sesuatu yang masih bisa diperbaiki lewat rawi yang lain, itu maksudnya. Jadi nggak bisa langsung dihukumi dhaif. Bahkan para pemimpin ulama di masanya tidak tertinggal menggunakan riwayat Muhammad bin Ishaq. Ini menunjukkan bahwa Muhammad bin Ishaq dalam beberapa hal juga hasanal hadis. Kemudian pendapat dari Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini juga besar, orang besar. Aku tidak mendapati ahli hadis beda pendapat terkait dengan Muhammad bin Ishaq bahwa dia adalah sikoh. Tadi semua yang mensoal juga mengatakan sikoh, dia orang jujur, itu maksudnya. Jadi tidak ada yang menyoal itu. Kemudian dikatakan wa husni hadisihi, maka hadisnya adalah hadis yang bagus. Nah, kenapa ulama Indonesia ini sahabat dan saudara kita menggunakan riwayat yang sangat terkenal itu, yang kita juga sama-sama hafal, yaitu pakai inni wajjahtu wajhiya lillati fattara samawati wal ardi hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin dan seterusnya, itu menggabungkan beberapa riwayat. Kemudian beliau mengambil salah satu ayat di dalam Quran, surah Al-An'am 79. Coba Pak Parti dibaca, Pak Parti. Al-An'am 79, Pak Parti. Pegang HP enggak? Gimana? Bukan. Itu kan yang satunya. Itu yang 162. Yang 79. Al-An'am 79. Kelihatan bukan, Pak? Sudah pakai sambung, Pak Parti. Berarti sudah tua, Pak, itu, Pak. 79. Nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Itu, nggih. Jadi ulama Nusantara itu mengambil dalil ini, yaitu Quran surah Al-An'am 79. Tuh di Al-Quran juga pakai ini, itu maksudnya. Paham ya? Apalagi kalau kita sambung dengan Al-An'am 162 yang kul inna sholati wa nusuki dan seterusnya itu.
Jadi Bapak Ibu Sedoyo, bahwa ini berada di masyarakat, iya, karena sudah terlanjur diucapkan oleh orang besar. Itu loh, ini tuh nggak ada riwayatnya begini. Ini jadi soal di masyarakat. Kita yang orang awam begini, para muhibbin, orang-orang sedang belajar, tidak perlu masuk ke wilayah itu, pahami. Tapi kita perlu tahu keadaannya. Adapun pagi ini saya merangkatkan jenengan bukan untuk dihafal, bukan. Kalau jenengan nggak berkehendak untuk nggak pakai, silahkan. Wong yang resmi memang 12 memang seperti itu redaksinya. Kalau jenengan termasuk orang yang hitam putih, pokoknya saya pakai yang riwayatnya dari Rasulullah yang 12 itu, silahkan, baik-baik saja. Dan ini bicara sunnah iftitah. Tapi kalau ada saudara kita itu dalilnya, kita tahu. Oh, saudara kita pakai itu karena dalilnya itu maksudnya itu, paham ya? Jadi kita nggak perlu bingung, dan kita insya Allah menjadi bijak di dalam menyikapi keadaan. Ijtihad seperti ini saya kira baik. Sekali lagi, saya hanya menukil, ini bukan kapasitas saya untuk menghukumi sama sekali, bukan. Semua ini saya hanya menukil saja. Jadi nanti bisa baca referensi yang lain, tetapi yang harus jenengan fikirkan dari iftitah, nek iso 12-12-nya diamalkan. Kalau tadi yang saya bacakan yang panjang tadi, yang relatif panjang, itu ditinggal ya, terserah kalau jenengan nggak hafal. Tapi yang pendek-pendek yang lain dihafal dan di rolling, karena sunnahnya dibaca seluruhnya. Ini yang namanya man sana sunatan, barang siapa yang menghidupkan atau menjadikan sunnah menjadi hidup, maka insya Allah akan dapat pahala yang besar. Jikalau di lingkungan jenengan ternyata orangnya semuanya hanya pakai satu saja, kemudian jenengan menghidupkan sunnah menggunakan 5 atau 6, insya Allah jenengan dapat pahala seterusnya. Itu motivasinya ya. Nah, saya kira itu yang sebenarnya pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita bahas satu-satu tentang makna iftitah, yang pendek-pendek itu dengan seluruh maknanya, supaya jenengan begitu masuk ke takbiratul ihram sudah siap pilih yang mana, sehingga Al-Fatihah dalam kondisi yang ready untuk benar-benar menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berkahi pertemuan pagi ini. Saya lambat-lambat karena ini terkait dengan pembahasan hukum, Mudah-mudahan Allah mudahkan kita memahami dan bisa kita gunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masih ada 1-2 pertanyaan, monggo.